Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam, Pak Gin. Lagi apa Mas Didi? Ini saya lagi cek kebocoran sistem pendingin, Pak Gin. Oke. Ini habis servis apa ini? Ini habis servis sistem pendingin sama ganti coolant radiatornya, Pak Gin. Oke. Oh iya Mas Didi, banyak pertanyaan ini. Eh, apa bedanya pakai coolant sama pakai air biasa untuk radiator? Coolant sama air biasa, Pak Gin ya. Sebenarnya secara fungsi sama, Pak Gin. Di sistem pendingin, coolant atau air biasa itu berfungsi sebagai penyerap panasnya, Pak Gin. Jadi untuk menjaga suhu mesin tetap di suhu idealnya. Nah, lebih bagus mana Mas Didi? Pakai coolant atau pakai air biasa ini? Oke, saya jelaskan, Pak Gin. Jadi untuk coolant atau air biasa, keduanya memiliki fungsi yang sama. Namun, keduanya memiliki karakter yang berbeda. Untuk radiator coolant terbuat dari bahan kimia yang didesain khusus untuk memiliki kemampuan yang lebih baik daripada air biasa. Oke. Radiator coolant memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada air biasa, sehingga penyerapan panasnya lebih bagus daripada air biasa. Selain itu, radiator coolant juga memiliki sifat anti karat, Pak Gin, sehingga mencegah komponen-komponen yang ada di mesin, komponen sistem pendingin lebih awet, tidak mudah berkarat. Nah, ini adalah salah satu karet yang ada dalam sistem radiator. Fungsi lainnya dari water coolant radiator itu untuk menjaga supaya komponen karet ini lebih awet karena komponen ini sering sekali atau terekspos panas mesin yang sangat tinggi. Jadi dengan coolant radiator dia ada zat aditif yang menjaga karet ini supaya lebih awet. Nah, ini adalah salah satu efek jangka panjang jika menggunakan air biasa. Karena air biasa tidak memiliki sifat anti karat, maka hal ini yang menjadi masalah di kemudian hari. Ketika air bersirkulasi pada sistem pendingin, maka komponen-komponen logam dalam sistem pendingin akan mengalami proses korosi berkarat. Semakin lama karat akan semakin menumpuk dan sebagian ikut bersirkulasi ke komponen lainnya, seperti radiator, selang-selang, sehingga menyebabkan sistem pendingin tidak bekerja maksimal. Lebih parahnya, apabila radiator sampai mengalami penyumbatan, maka mesin akan mengalami overheating. Nah, ini adalah selangnya ada yang keropos juga karena terjadi korosi, pengaratan. Begitu pula dengan komponen yang terbuat dari besi, akan mengalami keropos dan menyebabkan kebocoran pada sistem pendingin. Ini adalah selang-selang di seluruh sistem radiator ya. Jadi betapa parahnya korosi yang terjadi jika menggunakan air biasa. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur menggunakan air biasa lalu ingin beralih ke coolant? Tidak boleh langsung diganti. Dilihat dulu apakah ada tanda karat di bibir tutup radiatornya. Sebaiknya jika sudah ada tanda-tanda berkarat, jangan langsung diganti coolant. Ditakutkan sistem pendingin malah bocor sebab radiator coolant mengandung aditif yang bisa merontokkan karat. Jika karat dibersihkan oleh coolant, akibatnya kerak karat akan ikut bersirkulasi dan menyumbat saluran radiator seperti radiator yang satu ini. Ini adalah komponen-komponen logam, water inletnya berkarat, akhirnya mengalami keropos. Nah, ini yang disebabkan oleh penggunaan air biasa. Jadi ketika kita langsung mengganti dari air biasa ke coolant radiator dalam kondisi karat seperti ini, maka coolant radiator cairannya akan merontokkan karat-karat yang ada di sistem pendingin dan karat tersebut bersirkulasi ke seluruh sistem sehingga menyebabkan penyumbatan pada radiator seperti video ini. Ini adalah blok silinder dan ini adalah water jacket di mana coolant mengalir sampai ke sini ya. Jadi coolant mendinginkan silinder blok supaya tetap pada suhu idealnya. Itulah alasan kenapa wajib menggunakan coolant radiator dibandingkan air biasa.